Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama, nikmat terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba adalah kenikmatan iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam ini akan memberikan kebahagiaan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, syahadat merupakan pintu awal seseorang itu dia masuk surga. Ya. Syahadat merupakan awal seseorang yang ingin masuk Islam, maka dia harus mengucapkan syahadat. Ya. Syahadat di situ kandungannya sangat besar sekali. Ya. Syahadat di situ juga ada rukun, syarat-syarat, ya, konsekuensinya, termasuk pembatal-pembatalnya. Ya. Maka kita sebagai orang beriman hendaknya tidak hanya sampai di pengucapan syahadat tersebut, tetapi juga mengilmuinya, apa yang menjadi kandungan dari syahadat tersebut. Ya, kalau kemarin yang mungkin tidak masuk di pesantren mu'alaf bisa melihat di tayangan YouTube yang sebelumnya, yaitu tentang rukun-rukun syahadat. Jadi biar nantinya tidak ketinggalan pelajaran. Nah, karena pada malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah syarat-syarat syahadat. Ya. Ya, syarat-syarat syahadat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bersama, syahadat merupakan kunci masuk surga. Kunci tentunya dia akan ada gerigi-gerigihnya, ya, ada tekuan-tekuannya, ya. Jadi ketika kita memiliki kunci kan ada gerigi-gerigihnya. Nah, gerigi-gerigihnya itulah yang namanya syarat-syarat syahadat. Ya. Kalau kemarin rukun syahadat itu adalah menafikan al-isbat. Jadi menafikan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Gitu. Jadi ilah-ilah selain daripada Allah ini harus disingkirkan. Kemarin sudah dibahas, ada alihah, arbab, andat, tauhid. Nah, nanti insya Allah di bab itu nanti akan lebih difokuskan. Illallah, nah di situ mengisbatkan atau meneguhkan hanya Allah yang diibadahi. Itu rukun-rukunnya. Tetapi secara detail kalau ingin tahu tentang rukun-rukun syahadat, nanti disimak di pelajaran YouTube yang sebelumnya. Ya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang syarat-syarat syahadat. Nah, jadi ketika seseorang hamba telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia harus mengilmui dan mengamalkan apa yang menjadi syarat-syarat syahadat itu sendiri. Ya. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya. Al-ilmu yaitu mengetahui makna syahadat dengan segala hal yang ditetapkan dan ditiadakan olehnya. Jadi harus mengetahui makna syahadat tadi. Yang mana makna syahadat ini dengan segala yang tertuang di situ, yaitu menetapkan peribadatan hanya kepada Allah dan meniadakan ibadah-ibadah selain daripada Allah. Dan kita disuruh mengilmuinya sebagaimana Allah sebutkan, ini dasarnya Quran surat Muhammad. Ya. Ayatnya yang ke-19. Ya.
Surat Muhammad itu surat ke-47. Ya. Allah sebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Fa'lam, kata fa'lam di situ namanya fi'il amr, kata kerja perintah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah. Nah, kita di situ suruh mengilmui dari la ilaha illallah. Jangan sampai setelah kita mendapatkan hidayah berupa Islam ini, ternyata Islam kita ini belum totalitas, belum berserah diri kepada Allah. Gitu. Berapa banyak orang Islam dia sekedar pengakuan, tapi dalam prakteknya dia belum mengamalkan tauhid itu sendiri, belum mengamalkan syahadat itu sendiri. Berapa banyak orang itu dia lisannya Allah, tapi dalam amal perbuatannya dia menyekutukan Allah. Contoh misalkan orang Islam percaya Allah yang memberikan rezeki, gitu, tapi masih minta kepada dukun, bisa minta pertolongan kepada jin dengan penglaris dan sebagainya. Itu sama, itu alihah itu, gitu. Dan nanti masih bab yang lainnya. Ya, Allah juga sebutkan di dalam surah Al-Imran. Al-Imran ayat yang ke-19. Ya. Inna dina indallahil. Ini maaf, ini yang ke Al-Imran ayat yang ke, kalau enggak 18 19-nya ya. Kayaknya. Saya nanti daripada lupa tak buka dulu. Nah, ini yang 18-nya. Kalau yang 19-nya itu inna dina indallahil Islam. Ya, agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Tapi kalau yang di bab pengkajian ilmu, bahwasanya Allah menyatakan di dalam surat yang ke-18-nya, syahidallahu annahu la ilaha Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista la ilaha illahu wal azizul hakim. Nah, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi di sini Allah menyatakan tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Jadi harus betul-betul kita pasrah bongkoan. Jadi segala urusan kita harus serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui maknanya dan hakikatnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi bukan sekedar nanti la ilaha illallah, enggak, tapi harus ada tadi nggih, memahami konsekuensinya. Ya, karena dulu para sahabat itu hanya dengan la ilaha illallah udah banyak ujian-ujiannya. Bilal bin Rabah itu disiksa. Gitu. Ammar bin Yasir, keluarga Ammar bin Yasir itu disiksa dengan hanya la ilaha illallah. Kenapa? Karena dulu paham betul maknanya, konsekuensinya. Kalau sekarang itu orang banyak tidak paham, sehingga dia tidak tahu ternyata dia telah melakukan kesirikan itu banyak sekali. Karena salah satunya tidak mengilmui. Nah, maka saudara-saudara yang dirahmati Allah, setelah jenengan itu mendapatkan hidayah Islam ini, maka teruslah belajar agar kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Yang pertama tadi, syaratnya yang pertama adalah mengilmui. Ya, lalu yang kedua adalah yakin. Yakin, yaitu tanpa sedikit pun keraguan, meyakini sepenuh hati makna rukun dan hakikat syahadat. Nah, iman harus dibangun di atas keyakinan yang teguh, bukan di atas praduga atau dzon. Jadi meyakini bahwasanya dalam hati kita tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam lisan kita mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan dalam amal perbuatan kita juga betul-betul yakin bahwasanya segala doa ikhtiar kita harus kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya berapa? Yaitu surat Al-Hujurat
ayat yang ke-15. Ya. Silahkan dibuka. Surah Al-Hujurat itu surat ke-49 ayat yang ke-15. Ya. Di situ disebutkan, ya, yang sudah ketemu silahkan dibuka. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka summalam yartabu, yaitu mereka itu apa? Tidak ragu-ragu, jadi yakin gitu loh. Allahmu siapa? Apa Tuhanmu siapa? Allah. Gitu. Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Jadi yakin. Yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta ini, mengatur manusia siapa? Allah. Jelas jadi gitu. Yang Allah memberikan kitab yang sempurna, yang mengatur segala urusan siapa? Allah. Yakin betul gitu. Ya. Jadi hadisnya itu apa? Ayat yang kedua adalah yakin. Nah, lalu yang ketiga yaitu menerima. Jadi taslim, yaitu menerima semua konsekuensi kalimat syahadat dengan lisannya dan hatinya. Jadi menerima apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beramal soleh, gitu, dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kabar keburukan bagi orang-orang yang mendurhakannya dengan azab api neraka. Ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menerima, yaitu menerima semua konsekuensi kalimat syahadat dengan lisan dan hatinya. Ya. Ya. Lalu yang keempat, ya, menerima. Terus yang keempat adalah tunduk dan patuh. Ya, tunduk dan patuh, yaitu patuh menjalankan konsekuensi syahadat tauhid dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya tanpa rasa berat sedikit pun. Jadi tunduk dan patuh. Nah, apakah kita termasuk orang yang tunduk dan patuh atas segala perintah Allah? Gitu. Baik yang telah kita lakukan itu baik suka maupun duka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah, ini ayatnya banyak, cuma ini saya pilih-pilih yang biar tidak terlalu banyak ya. Surat An-Nisa ayat yang ke-65. Karena Allah memberikan kita syariat yang sempurna. Nah, sebagai orang beriman, sebagai orang yang dia itu telah mengikrarkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka harus siap menerima, tunduk dan patuh atas segala apa yang telah disyariatkan, Bu. Baik yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi. Kita di saat mau makan, nah kita senang nih pakai tangan kanan. Mau cebok ini sudah dikasih tahu pakai tangan kiri. Nah, terus termasuk yang tidak kita senangi apa? Kita harus menutup aurat gitu. Kenapa? Karena setiap orang yang dia itu melanggar perintah Allah, nantinya dia akan kembali mendapatkan keburukan, di mana di yaumil mizan nantinya dia akan ditimbang. Amal-amal keburukannya semakin dia banyak, semakin melakukan dosa, maka dia harus dibersihkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana semakin dia banyak melakukan dosa, maka semakin lama dia di nerakanya Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya siksaan yang paling ringan, azab yang paling ringan di neraka adalah ketika kita
letakkan kaki kita pertama kali, kita langkahkan kaki kita pertama kali, maka akan langsung mendidih kepala kita, otak kita akan langsung mendidih. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Padahal panasnya api neraka itu adalah 70 kali panasnya api neraka yang paling panas. Panasnya dunia yang paling panas. Jadi kalau jenengan pengen tahu besok itu aku kuat rak ya nangunin neraka, lah jenengan cek dulu panas yang biru, putih, yang biru sama merah, atau yang hitam, atau yang mungkin warnanya ungu, itu lebih panas mana? Nah, kalau dari panas yang merah saja itu mampu meluluhlantakkan kulit kita semuanya. Gitu. Kalau jenengan kena knalpot, wis megap-megap itu baru nyosnya knalpot, gitu. Belum apinya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering-seringlah kita ini minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari adab api neraka dan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan janganlah kita ini menjadi orang-orang yang suka mengumpulkan dosa. Kenapa? Karena dosa itu nantinya akan memperlama dia di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti orang muslim dia dijamin surganya Allah. Termasuk nanti yang tidak senang apa? Dalam Islam itu kok wong lanang sama orang perempuan pembagian harta warisnya kok akeh wong lanang. Ketahuilah sesungguhnya itu yang terbaik. Ketika Allah telah memberikan ketetapannya, insya Allah itu merupakan terbaik. Ya, kita disuruh apa? Mengikutinya. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin min amri fattabi'ha wa la tattabi'ah walladziina la ya'lamun. Kemudian aku jadikan oleh karena itu suatu urusan, suatu syariat, maka ikutilah syariat tersebut. Dan janganlah kalian itu mengikuti orang-orang yang tidak mengetahuinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, dasarnya apa? Kita harus menerima, tunduk dan patuh. Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa, yaitu surat keempat, ya. Surat keempat, ayatnya yang ke-65, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, maka demi Rabbmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan. Jadi tidak keberatan. Jadi kita itu siap mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap tunduk patuh untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. Jadi menerima dengan sepenuhnya. Itulah iman yang tertancap dalam hati para sahabat, pada diri para nabi dan rasul, dan orang-orang yang beriman yang mengikutinya. Karena puncak kesempurnaan dan ketundukan seorang hamba kepada Allah itu ditandai dengan apa? Hawa nafsunya itu mau tunduk patuh diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong ini lesan-lesanku diatur oleh Allah. Kalian kalau tidak bisa bicara yang baik, mending diam. Itu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Nah, nanti kalau ada orang, ini kan mulut-mulutku sendiri, aku main gosip lah, aku main ngomong elak, ya terserah aku lah. Itu berarti apa? Dia imannya belum masuk. Ya, wong iki apa tangan-tanganku dhewe, aku meh plak-plak orang lain, ya terserah. Maka tanda dari kesempurnaan iman seseorang ketika hawa nafsunya itu bisa tunduk patuh menerima apa yang Allah perintahkan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tibaan lima ji'tu bihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian mencapai puncak keimanan sehingga hawa nafsunya mengikuti syariat Allah yang aku diutus dengannya. Jadi kalau puncak keimanan seseorang ketika dia siap mau diatur, mengikuti bahwasanya hawa nafsunya tunduk patuh kepada syariat Allah, mengikuti perintah Allah. Jadi orang mukmin itu ketika dia itu dihadapkan kepada perintah Allah, maka jawabannya itu apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Ya.
Innama yaqulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah maaf ya itu kalau saya lupa ini. Nanti saya cek dulu. Surah An-Nur kayaknya ya. Ya, surah An-Nur. Ya, surah An-Nur. Inilah ciri ucapan dari orang-orang beriman. Nah, ini sebagai tolak ukur juga. Apakah kita ini termasuk nantinya tuh golongan orang-orang yang beriman yang Allah selamatkan, dimasukkan ke surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Karena salah satu ciri dari ucapan orang beriman adalah Allah sebutkan di dalam surah An-Nur. Itu surat ke-24 ayat yang ke-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika orang beriman itu ketika sudah ada perintah Allah dan Rasulnya, maka dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Bukannya sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami ingkari, jangan. Sudah ada nih perintah larangan, perintah begini ya sudah lakukan. Sudah ada nih larangan begini ya sudah lakukan. Insya Allah Allah yang Maha Tahu. Pasti Allah yang Maha Tahu, Allah yang telah menciptakan, menghidupkan, mematikan, yang mengatur alam semesta ini tahu betul bagaimana kondisi baik buruknya manusia. Maka orang beriman dia ucapannya adalah sami'na wa ata'na. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu yang kelima adalah jujur, yaitu mengucapkan kalimat syahadat secara tulus dan jujur dari lubuk hatinya yang paling dalam. Apa yang diucapkan oleh lesannya dibenarkan oleh hatinya, dan apa yang dibenarkan oleh hatinya diucapkan oleh lesannya. Ya. Jadi iman yang benar itu maka dia harus membenarkan dalam hatinya, membenarkan dalam lesannya, dan membenarkan dalam amalannya. Jujur. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, tiada seorang pun yang bersaksi bahwa tiada ilah zat yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya dengan hati yang jujur. Nah ini, melainkan Allah pasti akan mengharamkan masuk neraka. Jadi kalau dia jujur dalam tadi dalam lesannya, dalam hatinya, dalam amal perbuatannya jujur. Jadi dia jujur dalam hatinya, ya, jujur dalam lesannya, maka dia akan diharamkan masuk neraka. Allah juga sebutkan di dalam surah Al-Ankabut, ya, surat Al-Ankabut itu surat ke-29. Surah Al-Ankabut itu surat ke-29 ayat 1 sampai ayat 3. Ya. Ya. Alif lam mim. Akhasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ya. Jadi apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi keimanan itu terkadang Bapak Ibu diuji oleh Allah SWT, ya, baik yang dia sukai maupun yang tidak dia sukai. Terkadang diuji dengan sakit, diuji dengan mungkin musibah, gitu. Tapi yakinlah bahwasanya ketika kita diuji, sebenarnya bagian dari Allah ingin mengangkat derajatnya. Inna indomal jaya ma'al indomal bala. Sesungguhnya semakin berat ujian yang dihadapi seseorang,
maka dia akan ditinggikan derajatnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan beratnya amal soleh tersebut. Jadi semakin berat amal soleh itu, maka akan semakin berat timbangannya di sisi Allah. Nah, lalu yang keenam adalah ikhlas. Nah, ikhlas di sini adalah memurnikan, membersihkan amal dari semua kotoran syirik dengan niat yang murni untuk mencari ridha Allah semata. Jadi syahadatnya itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan segala ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya apa? Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar. Surah Az-Zumar surat ke-39 ayatnya yang ke-11. Ya. Di mana surat Az-Zumar yaitu surat ke-39 ayat yang ke-11. Ya, di ayat yang 11-nya Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Ya. Katakanlah sesungguhnya aku diperintah agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya. Jadi ikhlas semata-mata beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga sebutkan di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah kalian itu diutus, wa ma umiru illa, kecuali illa liya'budullaha, untuk memurnikan ketaatan, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surah Al-Bayyinah ayat-ayat yang ke ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu ya. Nah, dan tidaklah kalian itu disuruh atau diperintah kecuali untuk memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, yang ketujuh sini ya, udah habis sini, udah selesai ya. Ini tak hapus dulu ya. Nah, lalu yang ketujuh, ini Bu, cinta. Jadi cinta yaitu mencintai kalimat syahadat dan semua konsekuensinya, mencintai orang-orang yang konsekuensi mengamalkan kalimat syahadat dan membenci segala hal yang bertentangan dengan kalimat syahadat. Jadi puncak dari iman seseorang itu dia cinta dan bencinya karena Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW dia menyebutkan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Ya. Salah seorang di antara kalian tidak beriman dengan sempurna sehingga aku Rasulullah SAW lebih ia cintai dari anaknya, min walid, dan anaknya dan keluarganya dan seluruh umat manusia. Jadi kita itu harus mencintai Allah dan Rasulnya itu melebihi kecintaan kita kepada anak kita, keluarga kita, gitu loh. Jadi kecintaan kita kepada Allah itu yang paling tinggi. Ya, makanya kalau ada lagu itu ya yang biasanya anak-anak itu harus kita sering luruskan. Satu-satu aku sayang ibu, wah, itu kurang tepat. Ya. Harusnya apa? Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga sayang umi abi, 1, 2, 3 sayang semuanya. Jadi kecintaan orang Islam itu harus kepada Allah dan Rasulnya. Ketika orang tua kita ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus menunaikan hak kita mencintai beliau. Tapi sebaliknya, ketika orang tua kita ini dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya, bahkan membangkangnya, lah kita memperlakukan sebagaimana muamalah biasa. Gitu. Selagi orang tua kita ini memerintahkan untuk berbuat baik, gitu, tidak bermaksiat, ya sudah, kita mentaatinya. Tapi ketika orang tua kita ini beliau memerintahkan kita untuk bermaksiat, apalagi menyekutukan Allah, maka kita tidak boleh
lebih mencintai orang tua kita sehingga melaksanakan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sebutkan di dalam kitab di dalam Quran surat Mumtahanah. Mumtahanah ayat yang keempat. Mumtahanah itu surat ke-60. Surat ke-60. Nah, ayat yang keempat. Di situ disebutkan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Nah, di sini disebutkan sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Jadi ketika kita ini dengan orang-orang menyekutukan Allah, kita berlepas diri bahwasanya apa yang kau sembah itu adalah kesyirikan. Kita berlepas diri kepada orang Kristen atau orang Katolik yang dia menjadikan Yesus itu utusan Allah malah dipertuhankan. Kita bermuamalah baik, tetapi kita berlepas diri, berlepas diri dari apa yang dia sekutukan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ketujuh hal inilah yang hendaknya kita ilmui dan kita amalkan, ya. Karena ini adalah syarat-syarat dari syahadat itu sendiri, yaitu mengilmui, yakin, menerima, tunduk dan patuh, jujur, ikhlas dan cinta. Nah, inilah syarat-syarat syahadat, dan barang siapa yang mengucapkan syahadat tauhid dan mengamalkan semua syarat, niscaya akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang mukmin. Nah, ini tadi mukmin, mukmin yang insya Allah nanti akan masuk surga. Ya. Dan meskipun banyak orang juga yang mungkin hafal dalil-dalilnya tadi mungkin, ya, tapi ketika dia tidak mengamalkannya, tidak mempraktekannya, maka sama saja keimanannya masih dusta. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Nanti insya Allah bagi yang teman-teman mau bertanya, kami persilahkan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.